Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue aja si netizen yang suka membahas bola. Jadi kita masih punya satu pertandingan lagi teman-teman. Meskipun kita sudah lolos ke ronde 4, tapi kita masih menyisakan satu pertandingan lagi melawan raja terakhir bisa dibilang di Asia, yaitu timnas Jepang yang datang dengan lapis keduanya. Ya, datang dengan lapis keduanya. Jadi tidak datang dengan skuad utamanya. Dan kemarin pun Jepang tim B ini kalah dari Australia dengan skor 1-0. Yang membuat peluang Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia tertutup rapat-rapat ya. Nanti kita akan menghadapi Jepang ya, dan kalau bicara apa yang dikejar dari pertandingan ini, cuma satu yang dikejar, yaitu poin FIFA. Poin FIFA. Jadi selain itu tidak ada lagi yang dikejar, karena apapun hasil dari pertandingan ini tidak akan merubah. Indonesia akan tetap main di round 4, Jepang akan tetap lolos langsung ke Piala Dunia. Jadi tidak akan ada yang berubah. Oke? Untuk gue kayak gini guys, kalau menurut pendapat gue, menyikapi pertandingan menghadapi Jepang, inilah saat yang tepat untuk Kluivert uji coba. Karena Kluivert kan dari awal melatih tidak pernah menjalani pertandingan uji coba. Selalu mendapat lawan yang serius, ya kan? Selalu mendapat lawan yang serius. Nah, karena sudah tidak mengejar apa-apa, menurut gue pertandingan melawan Jepang ini adalah saat yang paling tepat. Mumpung lawannya juga sekelas Jepang gitu ya. Mumpung lawannya tim sekelas Jepang, ini adalah saat yang tepat untuk melakukan banyak eksperimen. Ya, whatever apapun hasilnya. Karena sekali lagi yang kita kejar adalah perform di round 4. Hasil apapun melawan Jepang sudah tidak akan berpengaruh di klasemen kita di grup C. Jadi kalau untuk poin FIFA segala macam, ya udah lah ya gitu loh. Itu kan bisa dicari lagi. Tapi yang penting itu adalah pembentukan tim. Karena gini, Kluivert itu udah punya pattern yang bagus, tapi dia tuh tidak punya the winning team dari 3 pertandingan ini. Dia itu tidak punya tim yang menurut dia itu terbaik. Itu belum ada. Masih suka dibongkar pasang gitu ya. Oke, di tengah memang Haye Pelupesi sudah ngeklop ya. Tapi di belakang juga mungkin Itzes, Hafner, Rido mungkin akan menjadi trio yang ini Verdong mungkin ya. Tapi PR terbesar kalau untuk gua itu adalah datang dari lini depan. PR datang di lini depan. Menghadapi Bahrain, menghadapi Cina itu sebenarnya kita bisa menang lebih dari 1 gol kalau final third-nya itu berjalan. Tapi final third-nya tidak berjalan. Di 2 game itu final third-nya tidak berjalan. Jadi itu adalah PR terbesar dari seorang Patrick Kluivert. Dan itu harus bisa ditemukan solusinya ketika menghadapi Jepang. Makanya ini gue bilang saat yang tepat untuk menguji coba seluruh pemain depan yang ada. Oke lah, kalau belakang sudah tidak usah diragukan lagi ya. Itzes, Hafner, Rido, pelapisnya Hilgers gitu ya. Kemudian nanti ada Kevin Dix, ada Verdong gitu ya. Udah lah ya, mereka sudah solid. Haye Pelupesi juga sudah solid. Nah, pertanyaannya adalah 3 depannya ini. Ya, Marcelino, Ragnar, dan Ole Romani di lawan Bahrain tidak bisa ngeling. Tidak ada chemistry. Begitupun Ole Romani, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana tidak ada chemistry juga. Linknya putus. Nah, link ini yang harus dicari oleh Kluivert. Supaya apa? Supaya kita bisa create chances lebih banyak. Ya, percuma kita main bagus, menguasai pertandingan, bermain compact, rigid, solid gitu ya. Tapi kita tidak bisa create chances, sama aja bohong. Main sebagus apapun tujuannya adalah gol. Tujuannya tetap adalah gol. Jadi gua harapkan pertandingan melawan Jepang nanti benar-benar eksperimen itu terjadi di lini depan terutama ya.
Jadi cobalah Romani pasang di belakang striker, jangan striker, atau bermain di sayap. Jadi dicoba-cobalah, di otak-atik gitu. Sananta bisa main, atau strike bisa main, atau Beckham ya yang baru masuk, Beckham bisa main dari awal. Kita lihat nih siapa yang cocok gitu bermain di 3 depan ini. Ya. Karena nanti di pertandingan di ronde 4 itu yang akan menentukan. Oke. Jadi itu menyikapi pertandingan menghadapi Jepang nanti. Kan mainnya juga di Jepang ya. Meskipun nanti ya Jepangnya juga tidak akan tampil dengan pemain-pemain utamanya gitu ya. Kan yang dipanggil dari seniornya Jepang yang kita tahu ya itu kan cuma Endo, Zion Suzuki sama Takefusa Kubo. Sisanya kan rata-rata pemain yang baru mekar. Pemain Jepang yang baru mekar rata-rata. Jadi bukan yang udah puluhan caps di senior. Yang udah puluhan caps itu kan Kubo, Endo sama Zion Suzuki. Sisanya sama Naichi Kamada mungkin ya. Sisanya ya pemain-pemain debutan bisa gue bilang yang belum ada 10 caps rata-rata ya di timnas Jepang. Jadi ini juga kesempatan sebenarnya untuk mengadu pemain muda yang kita punya. Jepang memainkan pemain muda dan Indonesia memainkan pemain muda. Ini kan menarik gitu ya. Akan ada adu kecepatan dari pertandingan menghadapi Jepang nanti. Makanya gue harapkan sekali lagi untuk Patrick Kluivert menghadapi Jepang ini benar-benar dijadikan ajang untuk uji coba. Ya, mumpung lawannya juga sekelas Jepang, artinya kan ada pressure yang jauh lebih tinggi dibanding pertandingan persahabatan biasa. Gimana cara pemain-pemain, apalagi untuk pemain-pemain yang capsnya ini masih sedikit ya. Kayak contohnya Dean James, semenjak datang dia baru main sekali. Ya, baru main sekali. Emil Audero gue harapkan dikasih kesempatan lagi, jangan Martin Paes yang main. Kemudian siapa lagi? Ricky Kambuaya gue harap main lagi. Ya, kemudian Mils Hilgers gue harapkan main lagi. Hilgers ya, gue harapkan main lagi. Kemudian siapa lagi ya? Nama yang bisa sekiranya dicoba. Beckham Putra, gue harapkan juga starter. Ya, Beckham Putra. Kemudian di bench ada siapa sih? Sananta. Ya kalau Sananta kita udah tahu semua lah ya. Sananta. Di tengah itu kita punya Jenner, punya Nathan. Jenner mungkin ya. Tapi ya kalau Jenner itu kan kita udah tahu semua ya. Dia juga udah punya puluhan caps, jadi Jenner juga nggak terlalu butuh-butuh banget sebenarnya. Mungkin nama-nama yang baru yang jarang mendapatkan tempat lah. Yang sangat jarang mendapatkan tempat ya, kayak Hilgers juga kan kemarin cadangan, gue harapkan nanti main lawan Jepang. Dean James kan itu kan cadangannya Verdong, gue harapkan Verdong istirahat, yang main Dean James gitu ya, supaya apa, menimbulkan kepercayaan diri dari pemain-pemain cadangan ini. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri sehingga mereka pun nyaman main di timnas gitu ya, nggak terus-terusan jadi cadangan. Gitu ya. Siapa lagi terus? Nggak ada lagi ya, itu aja. Kan memang Kluivert ini selalu sering bongkar pasang pemain ya. Jadi di era Kluivert ini hampir semua pemain itu bisa dikasih kesempatan. Gitu ya. Asal perform dia akan dikasih kesempatan. Which is ya salah satu asesmen yang bagus dari Kluivert. Berbeda dengan di era Sintayong dulu. Dari Sintayong dulu kalau dia udah dapat the winning team, maka dia akan memainkan itu terus. Tapi kalau di eranya Kluivert, siapapun yang perform di klub atau apa, dia yang akan main. Which is good. Cuman ya tinggal tinggal mematangkan pattern permainan aja untuk gua. Nah ini saat yang tepat menghadapi Jepang, ini saat yang tepat gitu ya. Oke, itu aja menyikapi pertandingan menghadapi Jepang nanti.